Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram sampai di hadis nomor 265 babu sujudi sahwi. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala babu sujudi sahwi, bab sujud sahwi wa ghairihi dan selainnya min sujud tilawati, dari sujud tilawah, syukri dan sujud syukur. Wa Abdillah, dari Abdillah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu, anna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bihim dhuhra, dengan mereka di waktu zuhur. Faqama, maka berdiri fil raka'ataini, di rakaat yang kedua, al-ulaya ini yang kedua. Di dua rakaat yang pertama. Di dua rakaat yang pertama, al-ulaya yang di dua rakaat yang pertama. Walam yajlis, dan tidak duduk. Faqaman nasu ma'ahu, maka berdiri manusia bersamanya. Hatta hingga selesai salat. Wantadharon ini melihat enggak tuh? Wantadharon menunggu. Wantadhara, dan menunggu anasu manusia taslimah, salamnya. Kabbara, bertakbir, wa huwa jalisun, dan dia duduk, wa sajada, dan sujud, sajadataini, dua kali sujud, qabla, sebelum an-sallima, salam, cuma kemudian salam. Akhrajahu sab'atu, mengeluarkannya yang 7, wa hadza, dan ini lafdzul Bukhari, lafadz milik Bukhari, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat milik Muslim, yukabbiru, bertakbir, fi kulli sajdatin, di setiap sujud, wa huwa, dan dia jalisun, duduk, wa sajadan nasu, dan sujud, dan manusia sujud mau bersamanya. Makana, ya apa nih maksudnya? Sebagai pengganti tempat gitu. Makana, sebagai pengganti tempat manusia dari apa yang dia lupa, minal julusi, dari duduk. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala yang wafat tahun 852 Hijriah. Dan kita memasuki pembahasan yang baru atau bab yang baru. Qala al-musannif rahimallahu taala babu sujudi sahwi, bab sujud sahwi wa ghairihi, dan selainnya, ya. Dan selain sujud sahwi, ya, apa saja selain sujud sahwi? Min sujudi tilawati, dari sujud tilawah, wa syukri, dan sujud syukur. Maka dalam bab ini musannif rahimahullah taala beliau akan membahas atau menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya. Maka beliau mulai membahas dengan pembahasan sujud sahwi. Ya, pembahasan sujud sahwi. Ada beberapa hadis yang nanti beliau akan sebutkan tentang sujud sahwi ini. Hadis yang pertama atau hadis nomor 265. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang pertama adalah hadisnya Abdullah bin Buhainah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bihim. Sholabi itu maknanya mengimami. Sholaitu bika, berarti aku imammu, gitu. Jadi sholabi itu mengimami. Maka him kembali pada para sahabat. Maka di sini Nabi SAW mengimami para sahabat. Mengimami apa? Adh-dhuhra, salat zuhur. Salat zuhur berapa rakaat? 4. Faqama fi rak'atainil ulaya ini. Maka Nabi SAW langsung berdiri di dua rakaat yang pertama. Walam yajlis, dan beliau tidak duduk. Maksudnya tidak duduk tasyahud awal. Maka setelah Nabi SAW sujud yang kedua di rakaat kedua, beliau langsung berdiri, tidak duduk tasyahud awal. Ya. Faqaman nasu ma'ahu, maka orang-orang manusia pun mengikuti beliau untuk berdiri. Maka manusia berdiri bersama Nabi. Banyak yang mengikuti. Hatta hingga idza qada sholata, beliau selesaikan sholatnya. Wantadharon nasu, dan manusia menunggu taslimahu, salamnya Nabi. Ini berarti di rakaat keberapa? Keempat.
Orang menunggu Nabi salam, ternyata apa? Kabbaro. Nabi takbir, bukan salam. Ya. Wa huwa jalisun, dan Nabi dalam kondisi duduk. Wa sajada sajdataini. Setelah itu Nabi sujud berapa? 2 kali. Qabla an yusallima, sebelum beliau salam. Summa, kemudian salama, baru beliau apa? Salam. Akhrajahu sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 7. Ya. Diriwayatkan oleh yang 7. Berarti yang 7 Ashabus Sunan 4, kemudian ditambahi Sahih Bukhari Muslim, ditambahi juga Ahmad. Wa hadza lafdzul Bukhari, dan lafaz ini lafaznya Imam Bukhari. Wa fi riwayatil Muslimin, tapi dalam riwayat Muslim ada tambahan. Apa itu? Yukabbiru fi kulli sajdatin. Beliau bertakbir di tiap sujudnya. Jadi sujudnya kan 2 kali. Berarti sujud Allahu Akbar, ya. Kemudian duduk Allahu Akbar, sujud lagi juga Allahu Akbar. Jadi beliau bertakbir setiap sujudnya. Wa huwa jalisun, dan Nabi sallallahu dalam kondisi duduk. Wa yasjudu, dan beliau duduk. Wa yasjudun nasu ma'ahu, dan Nabi sallallahu sujud, ya. Dan orang-orang pun sujud bersama beliau. Makana, ya, makana sebagai pengganti, ya, sebagai pengganti. Manasya minal julusi, apa yang beliau lupakan dari duduk. Duduk di sini maksudnya duduk tasyahud. Maksudnya apa? Maksudnya fungsi sujud sahwi 2 kali tadi sebagai pengganti tempat satri. Sebagai pengganti tempat apa? Dia tasyahud, duduk tasyahud yang sudah dilewatkan. Baik. Maka di sini ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas. Baik. Untuk hukum sujud sahwi nanti apa enggak? Ya, atau sekarang. Ya, nanti aja. Baik. Di antara pelajaran yang bisa kita dapat dari hadis ini, yang pertama, ya, di antara penyebab sujud sahwi adalah orang meninggalkan tasyahud awal. Orang meninggalkan tasyahud awal, maka disunahkan baginya untuk sujud sahwi. Ya. Maka termasuk penyebab pertama, meninggalkan tasyahud awal. Dalam konteks yang lebih umum, dalam mazhab Syafi'i, meninggalkan sunnah ab'ad. Meninggalkan sunnah ab'ad. Ya. Maka ketika orang meninggalkan sunnah ab'ad, disunahkan untuk sujud sahwi. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Dalilnya hadis ini. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, hadis ini menjadi dalil bahwasanya tasyahud awal hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Hukumnya bukan wajib tapi apa? Sunnah. Dengan catatan yang perlu kita garis bawahi, di sini tidak ada beda antara rukun dengan wajib. Wajib ambil rukun karena beda nih, ya. Jadi, assalamualaikum. Ya, saya tak. Insyaallah. Punya Bulughul Maram tak sampean? Oh, enggak punya. Ya bulan, sampean nguasna Andri ae. Piye nanti dia? Oh iya, salam. Oh, tabaruk. Nek jare Gus Baha, tabaruk malah tahlilan ae aja ngaji. Ngaji ndala ilmu. Kang ndala barokah. Iya, saya ngrungokno Mas. Enggak apa-apa. Biar ini apa? Satria wis hafal hadis ya. Iya, tunggu. Bismillah, makan. Kabar. Baik, enggak apa didengarkan aja. Baik, maka hadis ini pelajaran yang kedua apa? Bahwasanya tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Demikian pula duduknya. Dari mana kita tahu? Kalau misalkan dia hukumnya wajib, maka kalau dia ditinggalkan harus dikerjakan. Iya kan? Kalau dikerjakan harus ditinggalkan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Termasuk juga di dalamnya
Madzhab Syafi'i. Ya. Kecuali Kecuali Imam Ahmad. Ya, kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat apa? Tasyahud awal secara hukum namanya wajib. Secara hukum namanya wajib. Tapi kalau ditinggalkan, ya, tidak membatalkan sholat. Jika dia sujud sahwi. Agak beda sedikit. Ya. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Nabi SAW tadi mengatakan kabbara wa hajanu sajadataini. Beliau sujud dua kali. Maka di sini pelajarannya apa? Sujud sahwi itu jumlahnya berapa? 2 sujud. Ya. Sujud sahwi jumlahnya 2 sujud, dan yang setahu saya tidak ada yang menyelisih pendapat ini dari para ulama. Karena hampir semua hadis yang berbicara tentang sujud sahwi semuanya menyampaikan sujudnya Nabi itu berapa? 2 kali sujud sahwi. Jadi sujud sahwi 2 kali. Baik. Kemudian pelajaran terakhir ini agak panjang. Tentang kapan orang itu sujud sahwi. Kapan orang itu sujud sahwi. Maka ini ada beberapa pendapat. Ya, hadisnya nomor 265. Ketemu 265. Ya. Maka ini ada beberapa pendapat. Kalau hadis ini sujudnya kapan tadi, Imam? Sujudnya saat marini salam atau sebelumnya salam? Nunggu salam ternyata beliau sujud. Nanti sebelum salam. Ya, hadis ini beda dah. Beda. Ya. Di hadis ini, hadisnya ingat-ingat ya, hadisnya Abdullah bin Buhainah, sujudnya adalah sebelum salam. Tapi nanti setelah ini kita akan bertemu dengan hadisnya Abu Hurairah. Nabi sujud setelah salam. Nabi sujud setelah salam. Maka dari sini ada khilaf dari para ulama untuk menentukan mana posisi sujud sahwi. Baik. Pendapat pertama menyatakan sujud sahwi secara mutlak sebelum salam. Sujud sahwi secara mutlak sebelum salam. Secara mutlak. Apapun alasannya, sujudnya apa? Sebelum salam. Ya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Madzhab Syafi'i sujud sebelum salam mutlak. Mau sujudnya itu karena ragu, mau sujudnya karena rakaatnya kurang, mau sujudnya itu karena meninggalkan tasyahud, apapun alasannya, ya, sujudnya sebelum salam. Bagaimana Imam Syafi'i menjawab dengan hadis yang menyatakan sujudnya itu setelah salam? Karena Nabi itu nanti di hadisnya Abu Hurairah, beliau itu salam dulu baru sujud. Dijawab oleh Imam Syafi'i. Adapun hadis yang menyebutkan, hadis manapun yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW sujudnya setelah salam, maka itu ditakwil Nabi SAW melupakan sujud sebelum salam. Baik, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, hadis-hadis yang ada dalam sujud sahwi berhubungan dengan posisinya diamalkan sesuai dengan kondisi itu. Maka kalau misalkan di sini hadisnya Abdullah bin Buhainah itu alasannya apa? Tidak tasyahud awal. Sujud sahwinya di hadis itu sebelum salam. Maka khusus kalau orang meninggalkan tasyahud awal, khusus sujudnya sebelum salam. Tapi di hadisnya Abu Hurairah disebutkan, ya, hadisnya Abu Hurairah itu disebutkan bahwasanya orang itu kurang rakaat sholatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nambahi rakaat, kemudian apa? Sujud sahwi tapi setelah salam. Maka kalau dalam urusan kurang rakaat,
kurang rakaat, maka sujudnya apa? Setelah salam. Ya, sujudnya setelah salam. Ya. Baik. Nah, kalau misalkan tidak disebutkan dalam hadis, maksudnya kan sujud sahwi itu kan ada alasannya. Tapi kan Nabi itu kan sujud karena ada beberapa alasan kan. Yang pernah terjadi pada Nabi ini yang pernah terjadi. Yang pertama, Nabi sujud sahwi karena tidak tasyahud awal. Ini hadisnya Abdul bin Main. Yang kedua, Nabi sujud sahwi karena rokaatnya kurang. Yang dikenal dengan hadis Dzul Yadaini. Ya, orang yang punya tangan panjang itu loh. Nabi sholat duhur merong rokaat. Ya, sholat duhur cuma 2 rokaat. Kemudian yang ketiga, Nabi sujud sahwi ya karena sebab apa? Nabi sholat 5 rokaat. Itu terjadi nanti di hadisnya Abdul bin Mas'ud ya, Abdul bin Mas'ud ya. Maka kalau nambahi rokaat itu nanti di hadisnya Abdul bin Mas'ud nomor 269 itu. Nah, di situ hadisnya Abdul bin Mas'ud, Nabi nambahi rokaat, bukan ngurangi. Maka kalau pas di hadis Abdul bin Mas'ud, Nabi sujudnya sebelum salam. Maka menurut Imam Ahmad, dengan 3 alasan khusus ini, sujudnya sesuai posisi masing-masing. Maka kalau orang lupa tasyahud, sujudnya sebelum salam. Orang kurang rokaat, sujudnya setelah salam. Orang nambahi rokaat, sujudnya sebelum salam. Kenapa? Karena setiap hadis yang ada alasan dan sujud sahwi dikerjakan sesuai itu. Bagaimana kalau yang dikiaskan? Maksudnya bukan ini ya alasannya, ada alasan lain. Ya, ada alasan lain. Maka kalau ada alasan lain, menurut Imam Ahmad, sujudnya sebelum salam. Yang tidak disebutkan dalam hadis loh ya. Ya, maka saya ulangi, pendapat yang kedua, hadis yang menyebutkan sebab sujud sahwi posisinya sesuai hadis. Yang tidak disebutkan posisinya sebelum salam. Jadi nggak ada kias-kiasan di sini. Dan ini adalah pendapatnya Abu Daud Al-Dhahiri, madzhab Dhahiri. Ya. Karena madzhab Dhahiri itu nggak memandang kias. Sekono kias wis sesuai hadis. Ya, sesuai hadis. Ya, wis nggak usah dikias-kias no gitu. Baik. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga. Jika sebab lupanya, jika sebab sujud sahwi itu karena unsur tambahan, maka sujudnya setelah salam. Jika dia itu karena unsur kekurangan, maka sujudnya sebelum salam. Sebelum salam. Maka ini mazhabnya Imam Malik. Jadi kalau sebab sujud sahwinya itu apa? Berhubungan dengan nambah-nambahi. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan dia sholatnya berapa? Sholatnya misalkan 5 rakaat, harusnya 4 rakaat. Ya. Atau misalkan ya mungkin dia nambahi rukun misalkan misalkan tadi sujudnya 3 kali misalkan. Tadi sujudnya 3 kali. Maka itu kan nambahi rakaat. Ya. Maka di sini sujud sahwinya apa kalau nambahi? Sujud sahwinya setelah salam kalau nambahi. Kenapa? Karena kalau nambahi itu fungsinya sujud sahwi apa? Fungsinya kan enggak nutup kekurangan. Kan ini gak kurangi sholatnya kan? Tambah kelebihan. Fungsinya apa? Targhiman lisyaiton atau targhiman lisyayatin, sebagai bentuk pencelaan kepada setan yang sudah mengganggu. Ya, bentuk celaan kepada setan yang sudah mengganggu. Ya. Maka kalau ini adalah bentuk celaan kepada setan, hendaknya dilaksanakan setelah sholat, karena jangan sampai orang dalam sholat itu mencela. Nah, kalau berhubungan dengan kurang, misalkan apa? Lupa nggak tasyahud awal, ya. Misalkan lupa nggak tasyahud awal, maka sujudnya adalah sebelum salam. Karena di sini ketika ada yang kurang, fungsi sujud sahwi untuk melengkapi yang
kurang. Berarti dia harusnya kalau melengkapi yang kurang, dia masih dalam lingkup sholat. Pendapatnya Imam Malik. Pendapat yang terakhir pendapatnya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan ini pendapatnya berbeda dengan Imam Syafi'i. Sangat berbeda, berkebalikan. Pendapat yang keempat mengatakan hukum asal sujud sahwi setelah salam. Mutlak. Ini Imam Syafi'i kan sebelum salam. Ya. Sebelum salam. Nah, ini ada 4 pendapat. Ya, 4 pendapat. Kalau saya pribadi lebih ngikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Wallahu taala a'lam. Baik. Lanjut hadis. Bacaan Ustaz, ayo Ustaz. Hadis ke berapa? 266. Abi Hurairah. Iya, wa Nabi Hurairah. Sama artinya ya, sama artikan juga sekali. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam ihda Solatai. Langsung diartikan, Bang. Iya, diartikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-asyi, salah satu dari 2 salat Malam. Rakaataini 2 rakaat tsumma sallama, kemudian beliau salam. Oh, salat al-asyi ini sisi. Oh iya. Ya salat sore ya, apa? Salat sore. Al-asyi salat sore. Tsumma qala ila khashbatin fi muqaddami al-masjid. Kemudian beliau Khosyabah kayu. Oh, Kayu. kemudian beliau berdiri di depan kayu, di hadapan di masjid. Di depan masjid. Fawadda'a yadahu 'alaiha. Makanya di depan masjid itu kayunya berada di area depan masjid gitu. Bukan di luar masjid ya, tapi di dalam masjid tapi bagian depan. Terus kemudian beliau meletakkan tangannya di kayu tersebut. nah, jadi beliau megang kayunya gini kayak agak sandaran gitu loh. Terus Wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar, dan pada kaum tersebut ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba an yukallimahu. Haba itu sungkan. Apa sungkan itu? Segan. Keduanya segan. Kemudian keduanya segan untuk berbincang-bincang atau berkata kepada Nabi SAW. Wa kharaja sara'anun nas, kemudian keluar sara'an. Sara'an itu yang cepat. Kemudian manusia keluar dengan cepat. Ya, maksudnya di sini sara'anun nas itu orang-orang yang keluar cepat ya sudah keluar gitu. Kemudian orang-orang keluar dari masjid maksudnya. Ya, dan orang-orang yang cepat keluar pun keluar gitu. Faqalu qusratus shalah, kemudian mereka berkata salat tersebut dipendekkan. Faqalu ini sara'anun nas. Maka orang-orang yang sudah keluar itu ngobrolnya di luar. Salatnya dikosor kayak gitu. Tapi gak gelem ngomong ke Nabi. Jadi orangnya cuma gremeng-gremeng orang-orang yang keluar itu. Salatnya dikosor kayak mirror rakaat gitu maksudnya. Jadi faqalu man sara'anun nas. Sara'an itu jamak dari sari. Ya, orang yang cepat. Makanya orang yang cepat keluar itu ya cepat keluar kemudian apa? Gremeng ngomong-ngomong kusiratis shalah. Sepertinya salatnya dikosor gitu. Terus Wa fil qaumi rajulun yad'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan yadain. Dan dalam kaum tersebut ada seorang yang dia memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang Nabi memanggilnya, yaitu fa'ilnya Nabi. Yang Nabi memanggilnya dzal yadain, yang memiliki 2 tangan. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, anasita am qusratus shalah, apakah kamu lupa atau engkau mengqasar salat? Faqala lam ansa wa lam tuqsar.
Kemudian Nabi berkata, aku tidak lupa dan aku tidak mengkosor. Faqala bala qad nasita fa shalla rak'ataini thumma sallama. Kemudian dia berkata, tentu engkau telah lupa. Fa shalla rak'ataini thumma sallam. Kemudian dia salat 2 rakaat ini. Kemudian Fasolla ini Nabi ya? Iya. Nabi salat rakaat. Nabi salat 2 rakaat ini, kemudian salam, maka kabbaro, thumma sajada mithla sujudnya. Kemudian bertakbir, kemudian sujud seperti sujudnya. Au atwala thumma rafa'a ra'sah, atau memanjangkannya, kemudian mengangkat tangannya, mengangkat kepalanya atau fakabbaro, kemudian takbir, thumma wada'a ra'sah, kemudian sujud, fakabbaro, kemudian bertakbir, fasajada mithla sujudihi, kemudian sujud seperti sujudnya, atwala atau memanjangkannya, thumma rafa'a ra'sah wa kabbara, kemudian bangkit dan bertakbir. Muttafaqun alaih. Wa lafzul Bukhari. Lafaz ini dari wa fi riwayat Muslimin, dan dalam riwayat Muslim salat al-asar, yaitu adalah salat asar. Terus itu apa? Nomor baru. Iya. Oh, lanjut aja. Nanggonmu nomor baru tak lanjut nih. Sing pundi yo? Wali Abi Dawud. Tas lanjut. Lanjut aja. Baca terus. Wali Abi Dawud faqala asdaqo dzil-yadaini. Dan dalam Asodako, bukan asdako. Asodako. Hanya hal ya, apakah? Dan dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, siapa yang Nabi? Faqala. Ya, faqala Nabi mengatakan kepada sahabat. Apakah orang yang punya tangan itu benar? Fa'ausa'u ay na'am. Fa'auma'u atau fa'usa'u? Kau mau? Mau. Nanggun apa? Niki tulisannya soal lawas. Nanggun apa? Enggak tahu saya enggak. Coba lihat. Oh, Susah, Mas. manuskrip baik. Kados tulisan ngoten iki lho. Fa'auma itu mim. Fa'auma'u. Apa dia? Kitab lawas. Manuskrip. Fa'auma'u ay na'am. Kemudian dia mengatakan Mereka para sahabat. Kemudian mereka para sahabat mengatakan iya. Wahiyya fi sahihaini, dan itu ada pada sahihain. Lakin bilafdin dengan lafaz faqalu, mereka mengatakan. Wa fi riwayatin ya. Wa fi riwayatin lahu wa lam yasbut hatta yaqanahu. Yaqanahu Allah. Hatta yaqanahu Allah ta'ala dzalika. Dan di riwayat yang lain miliknya, beliau tidak sujud sampai yaqana. Allah membuatnya yakin. Allah membuatnya yakin dengan hal tersebut. Wa an Imran. Lanjut. Nah, kono nomor baru tak lanjut. Ganti nomor. Ini Ganti nomor. Ganti nomor. Sampai situ saja. Baik. Hadis yang berikutnya hadis 266. Hadis dari Abu Hurairah. Nah, hadis dari Abu Hurairah ini disebutkan sebab sujud dan kapan sujudnya. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatal isya. Nabi sallallahu salat salah satu dari 2 salat sore. Maknanya salat sore itu al-asyi, maknanya adalah waktu antara zawal, antara zuhur sampai maghrib. Jadi ya antara entah salat zuhur atau salat asar. Tapi salatnya Nabi berapa? Rakaatain. Harusnya kan 4 rakaat. Tapi Nabi salat 2 rakaat. Tsumma salam, kemudian salam. Tsumma qama ila khasyabatin, kemudian Nabi berdiri ke arah ada kayu itu di depan masjid, fi muqaddamil masjid, di area depan masjid. Nah, di area sop awal gitu. Fawadha ayadahu 'alaiha, kemudian Nabi meletakkan tangannya di atas kayu tadi. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, dan di orang-orang yang ada di situ ada Abu Bakar dan ada Umar. Fahaba an yukallimahu, maka Abu Bakar dan Umar pun sungkan untuk ngomong ke Nabi. Ke Nabi. Kemudian wa kharaja sar'anun nas, akhirnya orang-orang sahabat ya, itu kemudian keluar. Ya. Yang sahabat yang ingin cepat keluar. Sar'an sama jadi sari, yaitu orang-orang yang cepat. Faqalu, maka orang-orang yang sudah keluar tadi atau sedang dalam posisi keluar, ya, itu saling berbisik-bisik, saling ngobrol.
aku suratis sholah, mosok sholatnya dikosor gitu. Nah, tanya-tanya ke temannya, sungkan karena mau ngomong ke Nabi sungkan. Maka tanya-tanya, mosok sholatnya dikosor tak gitu. Gremeng gitu. Wa fil qaumi rajulun, ya, dan dalam kaum itu di antara para sahabat itu ada siapa? Seorang laki-laki. Yad'un Nabi, yang Nabi SAW memanggil orang itu dzal yadaini, orang yang memiliki dua tangan. Ya, dan orang ini adalah salah satu sahabat namanya Al-Khirbaq ibnu Umar. Dipanggil Nabi sebagai dzul yadaini karena tangannya ini lebih panjang dari tangan manusia umumnya ya. Bukan kiasan loh ya, bukan kiasan. Maksudnya bukan tangan panjang senang mencuri, bukan. Tapi tangannya memang lebih panjang dari yang lain. Ya. Dan namanya Al-Khirbaq bin Umar. Nabi manggilnya gitu, Dzul Yadain. Faqala, maka orang Dzul Yadain mengatakan apa? Ya Rasulullah, anasita am qasratis shalah. Wahai Rasulullah, engkau lupa atau salatnya memang dirubah jadi qasar? Faqala, maka Nabi mengatakan lam ansa wa lam tuksor. Aku enggak lupa. Makanya di bayangannya Nabi saya enggak lupa gitu. Padahal Nabi lupa gitu loh. Tapi dia memang, "Loh, aku enggak lupa gitu." Walam tuksor, dan sholatnya pun nggak dikosor. Saya sholat lengkap gitu. Prosoku petang rokaat gitu. Faqala, maka tadi mengatakan bala qad nasita, ya bahkan atau sungguh engkau telah lupa. Maka Nabi SAW fasalla rakaataini tsumma salam. Kemudian Nabi pun nambahi, berarti takbiratul ihram, nambahi sholat 2 rakaat. Tsumma salam, kemudian Nabi salam. Kurang sujud sahwi. Tsumma salam, tsumma kabbaro, setelah salam baru Nabi takbir, tsumma sajada, kemudian sujud. Nah, sujud sahwinya setelah salam. Misal sujudi, seperti sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sholat. Au atwala, atau lebih panjang, lebih lama gitu ya. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, wa kabbaro, dan takbir lagi. Dalam riwayat lain, beliau ketika ngangkat takbir, kemudian sujud lagi juga takbir. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian takbir. Tsumma wada'a ra'sahu, tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara. Maka ketika duduk di antara dua sujud ya, takbir. Tsumma wada'a ra'sahu, kemudian beliau meletakkan kepalanya sujud yang kedua, fa kabbara, kemudian beliau takbir juga. Fasajada misla sujudi, maka beliau sujud seperti sujudnya salat. Au atwal, atau lebih lama. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau ngangkat lagi, wa kabbara, dan takbir. Jadi semuanya takbir. Muttafaqun alaih wa lafdzul lil Bukhari. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim salat al-asri. Nah, salat yang lupa itu salat asar. Pas salat asar. Tadi saya ngomong salat zuhur ya. Salat asar dalam riwayat Muslim. Dan dalam Abu Dawud ada tambahan lafaz apa? Asadaqa dzul yadain. Nabi ketika dikasih tahu dzul yadain itu kurang percaya. Maka Nabi bertanya kepada sahabat yang lain. Fa'au ma'u ay na'am. Maka para sahabat itu mengisyaratkan, nggih gitu. Maksudnya ngangguk. Ya. Wa fiya fi sahihaini, ya, dan riwayatnya Abu Dawud ini ada dalam sahihain. Lakin bilafzi, tapi dalam sahihain ada tambahan faqalu, maka mereka mengatakan, bukan berisyarat. Ya. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lahu li Abi Dawud, ya. Walam yasjud, dan beliau tidak sujud hatta yaqanahu Allah taala dzalika, sampai Allah membuatnya yakin. Sampai Allah membuatnya apa? Yakin. Maka di sini ada pelajaran. Di sini. Pelajaran pertama. Ya, pelajaran pertama. Baik. Hadis ini menjadi dalil bagi mazhabnya. Hadis ini menjadi dalil bagi yang berpendapat bahwasanya sujud sahwi dilaksanakan setelah salam. Hadis ini menjadi salah satu dalilnya. Ya. Dilaksanakan setelah salam. Tapi tadi kita sudah sampaikan, dijawab sama Imam Syafi'i, ini ditakwil hadisnya. Kalau setelah salam itu berarti apa? Berarti ketika sebelum salam Nabi juga lupa nggak sujud sahwi. Ditakwil seperti itu. Kenapa? Karena sujud sahwi itu bagian dalam sholat. Makanya pembahasan sujud sahwi itu masuk dalam pembahasan sholat. Maka nggak mungkin ada amaliyah sholat dikerjakan di luar sholat. Ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, salah satu penyebab sujud sahwi adalah meninggalkan rukun karena lupa.
meninggalkan rukun karena lupa. Ya, meninggalkan rukun karena lupa. Salah satu sebabnya sujud sahwi. Disertai harus mengejar rukun itu. Disertai harus mengejar rukun itu. Jadi kalau wajib atau rukun itu nggak cukup ditinggalkan, sujud sahwi nggak perlu dikerjakan. Seperti tasyahud awal misalkan, terus nggak usah tasyahud awal. Enggak seperti itu. Kalau rukun nggak dikerjakan, dia disunahkan sujud sahwi. Tapi dia juga harus ngejar rukun itu. Misalkan orang nggak al-fatihah, sampai di rakaat kedua, maka dia anggap rakaat pertama nggak ada fatihahnya, nggak sah. Maka dia nanti di rakaat ketiga, di rakaat keempat, dia harus nambah satu rakaat karena rakaat pertama tidak dianggap sah. Karena dia nggak ngerjakan al-fatihah dan dia tetap sujud sahwi. Kenapa? Karena Nabi pun meninggalkan apa? Rukun. Kan rong rakaat kan rukun kabeh gitu kan, rukun ya. Dan Nabi ngejar tapi juga sujud sahwi. Maka diantara penyebab sujud sahwi adalah meninggalkan rukun dan disertai mengejar rukun itu. Kemudian pelajaran ketiga, disunahkan pada saat sujud sahwi untuk bertakbir di setiap gerakannya. Untuk bertakbir di setiap gerakannya. Tip. Pelajaran terakhir, hukum asal keraguan setelah salam tidak dianggap. Hukum asal keraguan setelah salam tidak dianggap sampai dia benar-benar yakin. Kalau nggak gitu, banyak orang terkena penyakit waswas. Aku mang koyo ngentut, koyo batal. Salam padahal. Tak ulangi salatku. Wah, sudah jadi penyakit. Demikian Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi jamain walhamdulillahirabbil alamin.